Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, 1, 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir tengah-tengahnya dan aku akan memberikan berkat dan anugerah yang terindah. Amin. Mari kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang benar, di mana Dia sudah mati, Dia bangkit, dan Dia hidup bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami hanya inginkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Dia. Haleluya. Menikmati kasih dan indah
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat indah, amin.
tengah-tengah kami. Engkau mengalir dan menjamah setiap hati kami. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membebaskan kami. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Penuhiku. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin Jesus. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Amin Jesus. diam dalam bait-Mu, Amin Jesus. menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih. menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mati, Engkau bangkit dan hidup bagi kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Memulihkan kehidupan kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Tetap semangat? Saya akan bilang begini, antusias, Bapak Ibu bilang semangat. Kalau saya bilang semangat, Bapak Ibu bilang apa? Antusias. 2, 3. Antusias? Semangat. Semangat. Antusias. Antusias. Semangat. Semangat. Antusias. Antusias. Semangat. Semangat, semangat. Antusias, antusias. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Kita buat
Mari kembali kita meminta Tuhan mentahirkan kita, menguduskan kita. Kita minta Tuhan, ini hidup kami, ini diri kami, ubah kami menjadi lebih baik, ubah kami menjadi serupa dengan Engkau, dan basuh kami Tuhan di dalam darah, sehingga Engkau layakkan kami dan Engkau tahirkan kami. Haleluya, Jesus, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Amin, Jesus. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya Tuhan, dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Emas perak dan permata tiada artinya. Amin, Jesus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, basuh aku dalam darah-Mu Tuhan. Basuh aku ya di dalam darah-Mu, anak domba. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Amin.
setia kepada lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar ini menjadi doa kita. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan yang setia. Setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia kepada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan terlebih dahulu setia di dalam kasih setia-Mu kepada kami. Sebab itu berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu. Ajar kami di dalam kebenaran, supaya kami boleh setia di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Roh-Mu menguasai kami, dan setiap pikiran-pikiran manusia ditundukkan di bawah otoritas firman Tuhan, yang adalah kebenaran mutlak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Senang sekali kita boleh kembali beribadah. Tuhan memberikan cuaca yang cerah buat setiap kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus mengampuni. Amin. Sudah bisa mengampuni? Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ketika kita punya kerinduan untuk mengampuni, maka Tuhan akan membantu kita, memberikan kekuatan supaya kita bisa mengampuni. Sebagian besar orang sudah lulus, sudah bisa mengampuni orang lain. Tapi banyak orang punya masalah lain. Orang lain dia bisa ampuni, tetapi dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ada satu perasaan kecewa, ada perasaan menyesal, ada satu perasaan yang membuat kenapa saya begitu bodoh, kenapa saya seperti ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kegagalan. Amin. Ya, dalam banyak hal, mungkin dalam bisnis, dalam rumah tangga, mungkin di dalam pelayanan pun kita pernah mengalami kegagalan. Banyak orang salah merespon kegagalan yang dialaminya. Banyak orang terlalu mengasihani dirinya sendiri sampai akhirnya dia tidak bisa mengampuni dirinya. Penyesalan yang berkepanjangan, yang membuat hidupnya dalam kondisi tertekan, seperti diintimidasi terus-menerus, seperti ada perasaan tertuduh yang tidak pernah berhenti. Kesempatan ini kita akan melihat ada dua tokoh di dalam Alkitab yang pernah gagal di dalam hidup, pernah buat satu kesalahan yang boleh dikatakan cukup fatal. Ya, yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-5.
Matius pasal yang ke-27 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa, tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Salah satu dari 12 murid. Ini 12 murid yang tentu saja kita juga disebut murid Tuhan. Tetapi 12 murid ini istimewa. Kenapa? Karena itu murid Tuhan Yesus langsung secara fisik bertemu muka dengan Tuhan Yesus, mengalami mujizat demi mujizat, mendengar langsung pengajaran Kristus dengan telinganya. Tapi rupanya ada salah satu yang kita tahu, ya, mengkhianati Tuhan. Siapa? Yudas Iskariot. Oleh sebab itu, yang pakai nama Yohanes banyak, yang pakai nama Petrus banyak. Apakah Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki mau dikasih nama Yudas? Gak ada. Kenapa? Oh, Yudas itu jelek, mengkhianati Tuhan. Padahal Yudas itu ada dua murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot dan Yudas Tadius. Tapi image pikiran orang kalau udah Yudas pasti jelek, pasti jahat. Jangan seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini. Nanti lain kesempatan saya akan bagikan kenapa Yudas sampai seperti ini. Tapi di akhir hidupnya kita melihat dari 12 murid, satu orang akhirnya bunuh diri. Tragis bukan? Murid Tuhan Yesus, diajari Tuhan Yesus, lihat mujizat, mengalami mujizat, tapi harus bunuh diri. Kenapa? Ya satu hal, ayat ini memberitahukan, dikatakan ayat yang ketiga, ketika dia lihat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dikatakan menyesallah. Menyesal di sini ada satu perasaan, ada satu sikap yang benar-benar hopeless, benar-benar tidak punya pengharapan, benar-benar menyesali dirinya, sampai dalam terjemahan lain menghukum dirinya. Karena penyesalan itu dia menghukum dirinya. Ini gara-gara saya, dia mati gara-gara saya. Saudara dikasih Tuhan, kemudian dia berkata kepada imam-imam, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Orang Yahudi itu punya satu kebiasaan, punya satu budaya. Mereka itu budaya gampang mengakui. Ya. Kalau sudah salah, dia akan cepat mengakui. Itu yang sudah ditanamkan oleh orang tua mereka. Dan ketika si Yudas ini melihat Tuhan Yesus yang dia hianati, dia sebelumnya berpikir dia menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama ini selalu luput, mau dilempari batu, mau ini selalu bisa bebas. Di tengah badai pun dia bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Yudas melihat sosok Tuhan Yesus sebagai sosok yang powerful, seperti Superman mungkin kalau zaman kita. Oh, dia bisa. Dia serahkan dengan dia pikiran, wah pasti dia akan luput, gak mungkin. Ternyata disalib juga. Nah, disitulah Yudas menyesali diri. Dia merasa bersalah. Dan disitulah letaknya Yudas tidak bisa mengampuni dirinya. Mungkin kita bukan orang seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan. Tapi barangkali ada satu kesalahan yang kita tahu itu fatal di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita mengalami hal seperti Yudas. Ada satu penyesalan yang berkepanjangan. Ada satu sikap hati yang tertekan karena apa yang telah kita buat. Ada satu kegelisahan yang tidak bisa kita selesaikan.
dan akhirnya fatal. Kalau sikap atau tindakan yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri ini tidak segera diselesaikan, itu akibatnya fatal. Kita lihat Yudas gantung diri. Gantung diri. Dalam budaya orang Israel, orang yang sudah gantung diri itu sudah dianggap tidak ada kesempatan untuk bisa diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang sama-sama saya mau sharing dengan kita. Kadangkala ada pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup kita, di mana kita entah sadar atau tidak sadar berbuat satu kesalahan yang fatal. Barangkali kita telah menjual Tuhan, barangkali kita telah meninggalkan Tuhan, barangkali kita telah berubah setia kepada Tuhan, atau melakukan hal-hal apalah. Bapak Ibu yang tahu, tapi semua katakan, mari berhenti untuk tidak mengampuni diri sendiri. Mari berhenti menghukum diri sendiri. Saudara dikasih Tuhan, contoh lain yang saya mau bagikan itu Yudas. Karena tidak mengampuni dirinya sendiri, dia akhirnya binasa. Kita lihat contoh yang lain. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14, 15 dan 16. 1 Timotius 1 ayat 14, 15 dan 16. Ini Paulus. Tadi Yudas, sekarang Paulus. Paulus ini bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia hidup setelah zaman Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini adalah satu pengakuan dari Rasul Paulus. Kita tahu sejarahnya Rasul Paulus sebelum dia ditangkap oleh Tuhan. Dia orang yang benar-benar jahat. Dia penganiaya jemaat. Coba kita lihat sebentar di dalam Kisah Rasul. Apa yang Paulus lakukan sebelum Tuhan menangkap dia? Ya, namanya saja berubah. Ya, dia nama aslinya sebetulnya Saulus. Ya, Kisah 9 1 dan 2. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawanya kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ternyata ada satu passion di dalam diri Saulus, ya, dikatakan di situ pakai istilah, karena itu berkobar-kobar hati Saulus. Hatinya berkobar-kobar, bukan apa? Bukan untuk melayani Tuhan ini, bukan untuk memuji Tuhan, tapi berkobar-kobar untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Wow. Karena pengalaman itulah, ketika dia tulis surat kepada Timotius di 1 Timotius 1 ayat 14 tadi dikatakan, aku ini orang yang paling
berdosa. Saudara lihat bagaimana rusaknya hidup Saulus pada waktu itu. Dia bukan hanya gak percaya sama Yesus, tapi benar-benar dia menjadi penentang, bahkan menjadi penganiaya jemaat Tuhan pada waktu itu. Kisah Rasul menceritakan dia berkobar-kobar untuk mengancam membunuh. Satu dalam benaknya, mengikut Tuhan harus ditumpas. Barangkali apa yang dilakukan Saulus itu lebih mengerikan daripada kaum radikal hari-hari ini. Dia benar-benar minta surat kuasa untuk bisa membunuh. Tetapi dalam perjalanannya Paulus ketemu Tuhan sendiri. Dan di situ Tuhan memanggil dia. Telah lewat masa itu, Paulus flashback melihat ke belakang. Paulus menyadari perjalanan hidupnya. Dulu dia orang yang rusak. Dulu dia orang yang jahat. Dan dia mengakui kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 1. Aku orang yang paling berdosa. Dosanya banyak, membunuh. Tetapi berbeda akhir hidup Paulus dan akhir hidup Yudas Iskariot. Tadi Yudas Iskariot sama-sama menyesal. Paulus pun menyesal. Tetapi Yudas menyesal keputusan yang diambil salah. Dia tidak mengampuni dirinya sendiri, dia gantung diri. Tapi Saulus, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia berbalik kepada Tuhan, bertobat. Dia berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau Yudas, penyesalan yang tidak ada penyelesaian. Tapi Paulus, penyesalan yang membuahkan pertobatan. Jadi supaya kita mengalami perubahan dalam hidup, banyak kali orang menyesal, tapi hanya sampai sebatas menyesal. Tidak ada tindak lanjutnya. Ya sudah, balik lagi akhirnya. Yang Tuhan mau adalah ketika kita menyesal, ada langkah selanjutnya, yaitu pertobatan. Apa itu bertobat? Berbalik arah, berubah, mengalami perubahan. Yudas menyesal, sebetulnya sudah sedikit lagi kepada pertobatan. Tapi dia berhenti di dalam penyesalan. Dia menghukum dirinya, menganggap dirinya bersalah, menganggap dirinya tidak layak. Kemudian dia menghukum dirinya dengan cari tali gantung. Ini benar-benar gantung diri loh, bukan gantung diri di pohon tomat. Tetapi Paulus, kalau Yudas yang dibunuh karena akibatnya, ya, karena akibat pengkhianatan itu, yang dibunuh satu orang, Tuhan Yesus. Paulus yang dibunuh banyak, karena dia cari orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia cari, dia tangkap, dihukum, tangkap, dibunuh. Sama-sama fatal kegagalan atau kesalahan yang dilakukan. Tapi penanganannya berbeda. Paulus, dia memperoleh satu kesadaran. Dia bisa menyadari. Apa yang Paulus sadari? Kita mau lihat. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, dia menyadari bahwa ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam ayat yang ke-14 1 Timotius tadi, di sana dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Kasih karunia-Nya begitu melimpah. Ini yang Paulus sadari. Kasih karunia-Nya lebih melimpah dari kesalahannya. Kasih karunia Allah lebih besar dari dosa-dosanya. Itulah sebabnya dia akhirnya bisa mengampuni dirinya sendiri dengan dia memandang kasih karunia Allah. Kasih karunia ini yang membuat dia akhirnya bisa, kalau bahasa zaman now itu, move on. Banyak kali anak-anak Tuhan gak bisa move on. Kena satu masalah, salah ngambil keputusan, udah terpuruk hidupnya.
sepertinya ya Tuhan tidak menghukum, tapi dia menghukum dirinya sendiri. Dengan perasaan tertekan, dengan perasaan bersalah yang tidak pernah ada akhirnya, membuat orang ini akhirnya tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Hidupnya galau melulu, postingannya galau melulu. Boro-boro mau jadi berkat buat orang lain, hidupnya sendiri disusahkan oleh pilihannya. Sebab itu mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama, kita mau sadar bagaimana supaya kita bisa mengampuni diri sendiri. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari bayangan dosa-dosa masa lalu kita. Bayangan kesalahan-kesalahan fatal yang pernah kita lakukan. Yang pertama, sadari ada kasih karunia Allah yang besar. Sebab itu ayat yang terkenal di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar. Saya suka katakan karena begitu besar ini bisa disamakan, bisa diberikan sinonim, itu unlimited. Kasihnya Allah itu tidak terbatas buat kita. Itu kita harus benar-benar sadar. Benar-benar sadar. Sebab itu Tuhan berkata, Mazmur 103 ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini yang Tuhan buat. Karena kasihnya yang besar, kita diselesaikan. Yang lalu kita belajar dalam renungan pagi, beberapa hari kita belajar, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni. Selain kita harus menyadari kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, yang unlimited itu, hal yang kedua kita harus menyadari bahwa melalui kasih karunia itu kita beroleh pengampunan. Amin. Masih ada pengampunan. Sebejat apapun, serusak apapun, sejahat apapun yang pernah kita lakukan, masih ada pengampunan. Paulus yang begitu jahat saja diampuni Tuhan. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang sejahat Paulus, ya kan? Nggak ada yang pernah membunuh kan? Oh, saya pernah Pak bunuh nyamuk, itu lain perkara. Sesuai yang dikasih Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita bisa terlepas dari perasaan bersalah. Ada pengampunan. Dan pengampunan Tuhan, seperti Mazmur tadi katakan, seperti timur dari barat. Ini gak bisa ketemu. Seperti itulah Tuhan menjauhkan kita. Seperti itulah pengampunan kita. Pengampunan Tuhan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kalau manusia mengampuni kan masih diingat-ingat, masih dicatat, ada catatannya. Ya diampuni sih, tapi catat. Jadi kalau bikin lagi dia bilang, 2 kali ya kamu bikin sama. Dia bikin lagi udah 3 kali ya, utang kagak bayar, dicatat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak catat. Dia benar-benar tidak mengingat lagi. Bukan berarti Tuhan itu pelupa, bukan berarti Tuhan itu udah pikun. Tapi dia memilih untuk tidak mengingat-ingat. Beda ya, mengingat dan mengingat-ingat. Tuhan ingat kesalahan kita, tapi dia tidak mengingat-ingat. Tidak mengingat-ingat itu dia tidak korek-korek lagi. Ya sudah, selesai. Makanya di atas kayu salib, karya salib Kristus diakhiri dengan 2 kata, sudah selesai. It is finished. Untuk setiap kesalahan kita, untuk setiap dosa kita. Ini pengampunan yang luar biasa. Ini kita harus sadar. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Kenapa kita masih dituduh, merasa tertuduh? Ingatlah selalu, sadari selalu, ada pengampunan yang ilahi buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan itu hanya bisa diterima melalui Yesus Kristus yang sudah mati menggantikan kita. Pengampunan tidak bisa didapat dengan cara lain.
Hanya karena nama itulah manusia beroleh keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, setelah kita tahu ada pengampunan, kita juga harus sadar bahwasanya Allah selalu menyediakan second chance. Allah selalu menyediakan kesempatan kedua untuk kita memperbaiki kehidupan ini. Amin. Jadi serusak apapun itu, masa lalu kita kotor, jahat, melawan Tuhan, bukan hanya Tuhan ampun, tapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita remedial, untuk kita memperbaiki. Kita lihat Paulus menggunakan kesempatan remedial dengan baik. Begitu dia jumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, lalu cahaya yang begitu menyilaukan sehingga dia tidak bisa melihat. Nah, di situ Tuhan berkata, Paulus, mengapa kau menganiaya aku? Dia bingung. Ini suara siapa kau menganiaya? Nah, Tuhan hadir ketika umat Tuhan dianiaya. Ketika umat Tuhan dianiaya, Tuhan merasa dirinya yang teraniaya. Sebab itu dia sampaikan itu kepada Paulus. Dan saat itu Paulus sadar, ini adalah kesempatan yang diberikan. Ini adalah kasih karunia yang melimpah. Ini adalah pengampunan. Di situ juga sebuah kesempatan kedua yang diberikan. Paulus gunakan kesempatan kedua. Lihat kehidupan Paulus berubah 180 derajat. Jadi kalau dikatakan saya sudah berubah, saya berubah 360 derajat, balik lagi 360 derajat. 360 derajat itu satu putaran penuh, dari sini muter ke sini lagi. Tapi kalau berubah ya 180 derajat aja, nggak usah sampai 360. Kadang-kala kita orang ngomong keliru, oh dia berubah 360 derajat, ya balik lagi, ya kan? Mulai dari sini, berubah dari sini. 360 balik lagi ke sini, tapi berubah itu 180 derajat, dari sini berubah ke sini. Itulah yang namanya pertolongan. Paulus mengalami perubahan 180 derajat. Dari tadinya penganiaya jemaat, sekarang dia melayani Tuhan. Bahkan kebalik, dia yang dianiaya karena jemaat Tuhan. Karena pemberitaan Injil dianiaya, bahkan akhir hidupnya dia harus dihukum mati di bawah Kaisaran Romawi. Tadinya dia menganiaya, sekarang dia dianiaya. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, dia gunakan sebaik mungkin. Sebetulnya Yudas, kalau dia mau bertobat, Tuhan juga pasti akan berikan hal yang sama. Tuhan juga akan sediakan pengampunan. Tapi sekali lagi, itu pilihan Yudas. Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya di atas gantungan. Dia bunuh diri. Sudah, habis. Tokoh lain selain Paulus siapa? Ini masih murid Tuhan juga. Pernah dengar kisahnya Simon Petrus? Apa kesalahan fatal yang dilakukan Simon Petrus? Apa? Dia menyangkal. Berapa kali nyangkalnya? Adakah di sini yang pernah menyangkal Tuhan? Masih ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Simon Petrus menyangkal Tuhan. Tapi di satu titik, ketika ayam jantan bertemu, Tuhan ingatkan lewat ayam jantan. Dan Simon mengambil kesempatan itu. Dia menyadari ada kasih yang tidak terbatas. Dia menyadari ada pengampunan yang luar biasa. Dan masih ada kesempatan untuk dia balik. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada Simon Petrus di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang buat saya itu ngeri-ngeri senyap ya. Udah tahu dia berjalan bersama-sama, terus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira gimana? Hancur hati Petrus. Itu ketika Tuhan Yesus tanya seperti itu, saya percaya memori Petrus terbuka semua. Seperti kata-kata itu mengingatkan dia bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus.
Simon anak Yonas, apakah kau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus. Disitulah hancur hati mereka. Tapi bedanya, Petrus tidak gantung diri. Dia mengambil kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan berkata, Tuhan, kau tahu aku mengasihi. Nanti lain kesempatan kita akan bahas dialog Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ini. Wah, ngeri banget. Kadang-kala kita merasa sudah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak merasa kita mengasihi Dia. Nah, itu kan masalahnya di situ. Seringkali kita sudah merasa, kita kadang-kala hanya bermain perasaan dengan Tuhan. Kita merasa sudah melayani Tuhan, kita merasa sudah mengasihi Tuhan, kita merasa sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan ngerasain nggak kita sungguh-sungguh? Tuhan ngerasain nggak kasih kita kepada Dia? Atau hanya sekedar pencitraan? Nah, ini harus kita renungkan. Disitulah Simon Petrus nangis, dan akhirnya dia ambil kesempatan kedua untuk dia benar-benar mengasihi Tuhan. Untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Enggak hanya sekedar merasa mengasihi Tuhan. Suami-suami, apakah kau mengasihi istrimu? Pasti iya, tapi pertanyaannya, apakah istri benar-benar merasa kasih dari suamimu? Apa dia mengasihi saya ngomong bentak-bentak? Apa dia mengasihi saya kok ngomong kasar sama saya? Kadang-kala ini loh, bisa paham saudara, kita sama Tuhan juga seperti itu. Kita merasanya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak merasa apa-apa. Mana buktinya akan seperti itu? Saudara dikasih Tuhan, Simon Petrus akhirnya sadar, dan dia ambil kesempatan kedua. Dan Tuhan memperlengkapi dia dengan Roh Kudus. Akhirnya di hari Pentakosta itu dia berkhotbah yang tadinya sama anak kecil aja dia gak mau ngaku kalau dia murid Tuhan. Sekarang di hadapan ribuan orang dia menyatakan Kristus adalah Mesias. Ada satu perubahan yang 180 derajat. Dan akhir hidup Simon Petrus pun sama. Dia tidak sayang korbankan nyawanya untuk Tuhan. Saya tidak minta untuk kita korbankan nyawa, tapi saya mau ajak kita korbankan hidup bagi Tuhan. Amin. Kita korbankan waktu bagi Tuhan. Kita korbankan, kita persembahkan semua talenta kita bagi Tuhan. Pakai kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Contoh lain, Thomas. Thomas ini figur murid yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Masa sih kalau aku belum sendiri melihat, kalau aku belum ngalami, aku nggak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus menampakkan diri lagi kepada Thomas. Dan peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Thomas. Dia bilang, mari tunjukkan tangan jarimu di bekas paku. Dan disitulah Thomas percaya. Di dalam sejarah gereja, Thomas menjadi satu tokoh gereja pada awal abad kedua, ya. Dan dia menjadi martir Tuhan juga, mengorbankan hidupnya bagi Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan hukum diri, karena Allah tidak menghukum, tapi Dia bersedia memberikan pengampunan. Dia tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi Dia menghendaki pertobatan orang berdosa. Karena itu, satu ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan bagian Alkitab ini boleh bangkit berdiri. Saya akan baca ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dua, tiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan biarlah ini menjadi satu pegangan hidup ini. Lupakan yang lama, yang baru sudah datang.
Kita mulai lembaran baru dalam kehidupan ini. Jangan lagi hukum dirimu dengan masa lalumu yang rusak. Jangan pernah lagi banggakan dosa-dosamu masa lalu. Kadang-kala ada orang yang bangga dengan dosa-dosa masa lalu. Harusnya kita bangga karena kasih karunia Tuhan yang melimpah itu. Harusnya kita bangga dengan karya Kristus. Tapi banyak orang, oh dulu saya kalau doanya, oh habis, saya habisin. Gak ada cerita dia bisa bertahan di depan saya. Banyak orang bangga dengan masalah-masalah. Mari kita mengubah kebanggaan itu. Karena kebanggaan itu tidak lain adalah sebuah kesombongan. Ya, kebanggaan atas dosa adalah sebuah kesombongan di hadapan Allah. Kita mau ganti, kita bangga karena apa? Kita punya Yesus Kristus yang kita punya Yesus Kristus yang memberikan pengampunan yang sempurna buat hidup kita. Kita ciptaan yang baru. Dia sudah memulihkan masa lalu kita. Dia sudah mengampuni. Bahkan dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan. Kenapa kita masih teringat akan masa lalu? Mari mulai sesuatu yang baru. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini memeteraikan kita, mengingatkan kembali bahwa ada kasih karunia yang melimpah, menyadarkan kita kembali bahwa pengampunannya itu sungguh sempurna buat hidup kita. Dan kita adalah orang yang telah ditebus menjadi ciptaan baru. Yohanes 8 ayat 11, kepada orang yang kedapatan berbuat zina, yang mau dihukum itu, Tuhan Yesus berkata, ayat 10 mulai, lalu Yesus bangkit dan berdiri, berkata kepada, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Biarlah perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina. Hari ini perkataan itu ditujukan untuk setiap kita. Aku pun tidak akan menghukum karena kesalahan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan pun tidak akan menghukum kita. Tetapi perhatikan apa kata. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita barangkali pernah bikin salah yang fatal di hadapan Tuhan. Barangkali kita pernah meninggalkan Tuhan. Kita berpikir selain Tuhan Yesus ada juru selamat. Tapi ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran ini hari ini disampaikan, camkanlah ini adalah kesempatanmu yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Saya pribadi berdoa, kalau kau pernah dan engkau masih belum bisa mengampuni dirimu sendiri, datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan dan mulailah berhenti untuk tidak mengampuni diri. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan hidupmu terbelenggu dengan penyesalan. Jangan biarkan hidupmu terpuruk di dalam kesalahan. Mari bangkit dalam kesempatan yang kedua. Jelas sekali Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku
sekali lagi katakan, lebih dari segalanya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia. Siapkan hati untuk perjamuan kudus. Lebih dari segalanya. Yang mulai dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, masyarakat permata. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Betapa kasih Bapa yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa. Tapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus telah bangkit. Ketika hari ini kita merayakan perjamuan kudus, kita memperingati matiannya di atas kayu salib, karyanya yang sudah menang atas segala dosa, sehingga karena karyanya itu kita beroleh pengampunan atas segala dosa kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmis, akan diputihkan seperti salju. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita pun sebagai gereja Tuhan dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Haleluya. Ambil waktu beberapa saat kau berdoa pribadi lepas pribadi. Mohon ampun atas semua kegagalan yang pernah kita lakukan, dan bersyukur untuk karunia-Nya, pengampunan serta kesempatan yang kedua yang Dia berikan. Haleluya. Bapa, hamba menyerahkan roti dan anggur yang adalah buatan manusia berdosa. Mari kuduskan, sucikan. Layakan ini menjadi satu lambang yang membuat kami mengingat senantiasa dan mewartakan akan karya Kristus di atas kayu salib. Biarlah ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami mengalami penyatuan dengan Roh Kristus. Terima kasih. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak mohon untuk tidak mengambil bagian.
Engkau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita pegang roti. Sebelum kita angkat, ada ayatnya di situ. Silakan Bapak Ibu membaca. Simpan itu di dalam hatimu. Ini adalah rema Tuhan untuk setiap pribadi. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang sudah Kau pecah-pecahkan. Mari pindahkan cawan anggur tangan kanan, angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus kita minum. Mari angkat tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena karya Kristus kita beroleh pengampunan. Karena karya Kristus kita tidak perlu lagi mempersalahkan diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya alabata sekadar alabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan.
sudah Kau korbankan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh pengampunan atas setiap dosa-dosa kami, atas setiap pelanggaran kami, atas setiap kegagalan kami, atas setiap penyangkalan kami, ketidakpercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya korban-Mu di atas kayu salib bukan hanya menyelesaikan dosa kami, tapi korban-Mu di atas kayu salib juga menyelesaikan segala sakit penyakit kami. Sebab itu kami mau berkata, di dalam nama Yesus kami sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi orang-orang yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan satu perkara, ketika Engkau menebus kami, maka hidup kami bukannya milik kami lagi, tetapi hidup kami milik Kristus sepenuhnya. Dan biarlah kami pergi, tidak berbuat dosa lagi, tapi kami pergi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menyaksikan karya Kristus bagi orang-orang yang perlu diselamatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.